Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahmatunisa dengan NIM 24052147. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep, ciri-ciri, dan lingkungan sistem politik. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan melakukan pengantaran singkat tentang materi yang saya ambil. Sistem politik adalah kerangka yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara, mencangkup cara pengambilan keputusan, pelaksanaannya, serta pengawasannya. Dalam studi ilmu politik, sistem ini tidak hanya dianalisis dari segi strukturnya, tetapi juga dari segi cara kerjanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya, mari kita memahami apa itu sistem politik. Secara umum, sistem politik adalah sebuah mekanisme atau proses yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam ilmu politik, sistem ini meliputi lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta proses pengambilan keputusan publik yang terjadi di dalamnya. Gabriel Elmond menjelaskan bahwa sistem politik memiliki dua elemen penting. Yang pertama adalah struktur yang mencangkup lembaga-lembaga politik yang menjalankan fungsi tertentu. Yang kedua adalah fungsi yang merujuk pada aktivitas atau tugas yang dilakukan oleh struktur-struktur tersebut. Penting untuk dicatat bahwa sistem politik tidak berdiri sendiri. Ia berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan internasional. Lalu, bagaimana cara kita menilai kualitas suatu sistem politik? Disinilah konsep kapabilitas sistem politik menjadi sangat relevan dalam tulisannya. Agus Dedi mengutip pandangan Almond dan Powell mengenai 6 kapabilitas utama yang menjadi ciri khas dan indikator keberhasilan sebuah sistem politik. Yang pertama itu kapabilitas ekstraktif. Ini adalah kemampuan sistem politik untuk mengumpulkan sumber daya masyarakat. Contohnya termasuk penarikan pajak, distribusi, atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk mendukung pembangunan negara. Yang kedua itu kapabilitas distributif. Setelah mengumpulkan sumber daya, sistem politik juga mampu mendistribusikannya secara adil, misalnya dalam bantuan bentuk sosial, subsidi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga itu kapabilitas regulatif. Kapabilitas ini berkaitan dengan kemampuan pemerintahan untuk merumuskan aturan, menegakkan hukum, dan mengatur perilaku masyarakat. Yang keempat yaitu kapabilitas responsif. Ciri ini mencerminkan seberapa besar perhatian sistem politik terhadap aspirasi rakyat. Apakah pemerintah mampu merespon kebutuhan dan keluhan rakyat dengan cepat dan tepat? Yang kelima yaitu kapabilitas simbolik. Sistem politik juga perlu memiliki nilai-nilai simbolik yang kuat seperti nasionalisme, identitas kebangsaan, dan simbol negara yang mampu menyatukan rakyat serta memberikan legitimasi kepada pemerintah. Yang keenam yaitu kapabilitas internasional. Kapabilitas ini menunjukkan kemampuan negara dalam menjalin hubungan luar negeri, mempertahankan kedaulatan, serta berperan dalam tatanan global. Nah, keenam kapabilitas ini sering terkait dan menjadi dasar penting dalam menilai suatu sistem politik, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi sistem politik? Menurut Elmond, sistem politik beroperasi dalam suatu lingkungan yang terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu lingkungan domestik atau intrasosietal. Ini meliputi faktor-faktor internal seperti budaya politik, struktur sosial, kondisi ekonomi, pendidikan masyarakat, dan ideologi yang dipegang. Misalnya budaya politik yang bersifat partisipatif di negara demokrasi dapat memperkuat stabilitas dan akuntabilitas sistem politik. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal atau ekstrasosietal. Faktor-faktor ini berasal dari luar negeri, termasuk pengaruh globalisasi, kerjasama internasional, tekanan geopolitik, dan invasi budaya asing. Dalam konteks Indonesia, tantangan seperti arus globalisasi dan pengaruh kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi elemen penting untuk membentuk sistem politik nasional. Pemahaman saya tentang makna sistem politik modern. Menurut pandangan saya, sistem politik modern merupakan suatu kerangka yang tidak hanya mengatur kekuasaan secara formal, tetapi juga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan. Sistem ini mengedepankan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keterbukaan terhadap perubahan zaman. Bagi saya, sistem politik modern lebih dari sekedar penyelenggaraan pemilu atau keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan. Ini tentang sejauh mana negara kita dapat menjalankan fungsinya dengan adil, merespon kebutuhan rakyat, serta menyegah stabilitas dan kedaulatan baik
pada tingkat nasional maupun global. Saya memahami sistem politik modern sebagai sebuah proses yang dinamis. Ia dituntut untuk mampu menghadapi berbagai tantangan zaman seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kebijakan yang adaptif dan responsif. Dalam konteks Indonesia, makna sistem politik modern bagi saya adalah ketika rakyat dapat bersuara, hukum ditegakkan dengan adil, dan pemerintahan berfungsi bukan hanya untuk kepentingan elit, tetapi juga untuk keseluruhan lapisan masyarakat. Salah satu pengalaman saya yang sangat mengesankan bagi saya adalah ketika saya untuk pertama kalinya mengikuti pemilu. Saat itu saya merasakan betapa berharganya suara saya dan bagaimana kontribusi saya dapat mempengaruhi arah kebijakan negara. Hal ini jelas berbeda dengan kondisi di bawah sistem otoriter di mana rakyat tidak memiliki pilihan. Dari pembahasan ini, kita sebagai warga negara perlu memahami cara kerjasama sistem politik agar terlibat secara aktif dan kritis. Sebuah sistem politik yang kuat hanya dapat terbangun jika masyarakat berpartisipasi dan menyadari perannya masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.